Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar membuat peta pikiran atau rangkuman alur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang kita ketahui dulu, rangkuman itu apa sih? Rangkuman adalah hasil dari kegiatan menyaringkan semua gagasan pokok suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas. Pada buku fiksi, rangkumannya itu bisa berupa sinopsis. Pada buku non-fiksi, rangkuman dapat berupa peta pikiran atau peta konsep dan ringkasan. Yang pertama, merangkum buku fiksi menjadi sinopsis. Sinopsis adalah bentuk singkat karya sastra yang berisi ringkasan cerita. Sinopsis mengungkapkan alur peristiwa yang terjadi pada cerita. Langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. Pertama, membaca keseluruhan cerita. Kedua, mencatat bagian-bagian atau peristiwa penting dalam cerita. Nah, pastikan bagian-bagian atau peristiwa penting ini mencatatnya berurutan agar alur cerita tetap sesuai dengan buku. Ketiga, menyusun bagian penting tersebut menjadi sebuah sinopsis. Nah, ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Isi sinopsis tidak boleh menyimpang dari isi buku. Urutan peristiwa cerita harus sesuai dengan buku. Untuk itu, alurnya kita catat berurutan. Nah, kita akan menyajikan sinopsis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang berjumlah 529 halaman. Inilah contoh sinopsis dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini, seperti yang disampaikan sebelumnya, memiliki jumlah halaman 529 halaman. Dari 529 halaman novel karya Andrea Hirata ini, setelah dijadikan sinopsis, itu hanya tersusun atas 4.000 kata atau sekitar 2 halaman. Nah, bukankah itu sangat mudah dan membantu bagi yang lain yang belum membaca novel ini untuk mengetahui secara umum isi dari novel Laskar Pelangi? Kamu juga bisa membuat sinopsis untuk novel lain yang kamu baca agar memudahkan temanmu atau siapapun mengetahui secara umum isi dari novel tersebut. Selanjutnya, merangkum buku non-fiksi berupa ringkasan. Nah, ringkasan merupakan bentuk rangkuman buku non-fiksi yang berupa paragraf. Langkah-langkah meringkas buku non-fiksi ada 6. Pertama, baca informasi umum buku seperti judul, penulis, dan penerbit bagian umumnya. Yang kedua, ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi, kata pengantar, dan pendahuluan. Ketiga, ambil gagasan utama tiap paragraf pada masing-masing subbab. Lalu, gabungkan gagasan utama tersebut menggunakan bahasa kamu sendiri. Gagasan utama setiap paragraf dapat diungkapkan menjadi satu kalimat. Susunlah kalimat-kalimat yang merupakan gagasan utama itu menjadi paragraf ringkasan. Nah, itulah ringkasan dari buku non-fiksi. Selanjutnya merangkum buku non-fiksi dengan bentuk peta pikiran. Peta pikiran atau peta konsep merupakan garis besar informasi suatu buku yang disajikan dengan bagan. Langkah-langkah membuat peta pikiran yaitu: pertama, tulis judul di tengah kertas, lalu beri gambar yang sesuai agar memudahkan mengingat judul tersebut. Kedua, buat cabang utama terkait topik tadi. Ketiga, teruskan dengan membuat cabang utama lainnya. Keempat, beri label cabang hanya dengan kata kunci saja, biar singkat. Selanjutnya, dari setiap cabang utama, buat subcabang yang membahas informasi penting. Lalu, gunakan garis lengkung yang indah agar nyaman dilihat. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab berbeda, kamu bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Berikut contoh dari peta pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.